Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview pertemuan keempat bab 3 yang tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WFS Belanda sejak tanggal 1 Januari 1918. Berubah menjadi WVSNI selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. WVSNI berubah menjadi KUHP. Alasan kenapa sih perlunya pembaharuan ini? Alasan diadakan pembaharuan KUHP antara lain adalah: yang pertama, alasan politis. Alasannya, kalau politis, negara Indonesia telah merdeka sudah sewajarnya memiliki KUHP sendiri yang sifatnya nasional dan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Karena KUHP atau WVSNI ini berasal dari buatan Belanda, di mana KUHP ini merupakan warisan dari kolonial Belanda. Kita secara tidak langsung masih dijajah oleh Belanda secara politis di Indonesia. Kedua, alasan sosiologis, di mana nilai-nilai KUHP seperti nilai budaya dan agama ini tidak semua mencerminkan Indonesia. Maka dari itu diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Contoh budaya yang pertama adalah hukuman mati. Dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 sudah dicabut dan tidak berlaku. Tetapi dalam WVSNI masih tetap berlaku. Yang kedua adalah kebo, seksual, perbuatan cabul. Budaya ini budaya bangsa Indonesia. Dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan tersebut. Yang ketiga, alasan praktis mengenai bahasa. WVSNI ini dari bahasa Belanda aslinya, lalu KUHP yang kita pegang saat ini merupakan terjemahan. Dan penafsiran itu lebih baik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Alasan praktis ini lebih ke bahasa. Jadi tidak semua orang atau para sarjana hukum di Indonesia mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Bisa saja terjemahan itu tidak pas atau kurang tepat. Karena ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan beraneka ragam yang ditakutkannya akan menyimpang. Sudah selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas dan nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas narkotika, asas-asas teroris, asas-asas pembajakan udara, dan sebagainya lainnya. Cara melakukan pembaharuan yang pertama adalah kriminalisasi. Singkatnya, garis besarnya dengan ciptakan delik baru. Menciptakan aturan baru yang awalnya tidak diatur, lalu menjadi diatur, masuk ke delik pidana. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua, deskriminalisasi, di mana proses pembaharuan yang awalnya ada menjadi ditiadakan. Dikarenakan perkembangan masyarakat yang akhirnya menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana, yaitu membandulkan delik. Contoh, yaitu keluarga berencana. Karena itu merupakan program pemerintah yang dikatakan adalah 2 anak lebih baik. Kalau di perkembangan Indonesia ada perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan program keluarga berencana. Kalau di BPKBN itu menyarankan 2 anak lebih baik, sedangkan di BPJS Kesehatan bisa untuk 3 anak. Yang ketiga adalah rekriminalisasi, suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian, karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971
sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Yang keempat adalah depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Yang kelima adalah mitigasi, proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup, di mana yang awalnya sanksinya lebih berat menjadi lebih ringan, seperti pidana hukum 20 tahun, lalu di atasnya lagi penjara seumur hidup, lalu menjadi hukuman mati, dan lalu dibalikan yang awalnya penjara seumur hidup menjadi pidana hukum 20 tahun penjara. Metode pembaharuan KUHP yang pertama adalah evolusi atau evolusionis, di mana dilakukan menyisipkan pasal baru dalam KUHP. Yang kedua, kompromis, yaitu menyelipkan atau menyisipkan bab baru atau menambahkan bab atau menyisipkan bab. Yang ketiga, global, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Metode penggabungan dari beberapa pasal dan undang-undang, keseluruhan secara dikaji ulang hukum pidana material maupun pidana formal. Ini adalah yang mau disahkan pada tahun kemarin membuat secara global KUHP nasional. KUHP Belanda itu dipengaruhi oleh aturan-aturan dari Perancis. Kenapa? Karena Belanda pernah dijajah oleh negara Perancis pada masa kekaisaran Napoleon Bonaparte. Jadi KUHP atau titah raja ini dibawa ke Belanda karena Perancis menjajah Belanda. Lalu menjadi KUHP Belanda, dibawalah ke Hindia Belanda, lalu menjadi KUHP di Indonesia karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Tugas 2 yaitu menganalisa persamaan, perbedaan dan pendapat tentang pasal KUHP yang sudah disahkan dibandingkan dengan rancangan Undang-Undang KUHP. Pasal yang sudah disahkan yaitu Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Rancangan pasalnya adalah pasal 263. Setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan diketahuinya atau patut diduga bahwa kabar demikian dapat mengakibatkan keonaran di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Persamaan di sini adalah baik di dalam KUHP dan RUU KUHP sama-sama membahas peraturan terkait menyiarkan berita bohong dan sanksi hukuman penjaranya sama, yaitu paling lama 2 tahun. Perbedaannya adalah untuk KUHP, lebih tepatnya rumusan ini tidak menjerat atau pembuat berita bohong atau tidak lengkap, tetapi menjerat siapapun yang menyiarkan. Hukuman sanksi hanya hukuman penjara paling lama selama 2 tahun. Bahasanya terlalu sulit dipahami, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga. Keonaran di kalangan rakyat, bahasanya terlalu luas. RUU KUHP, untuk perbedaannya, bahasa lebih mudah dipahami, sedangkan diketahuinya atau patut diduga keonaran di masyarakat, ruang lingkup tertentu, hukuman atau sanksinya ada 2 pilihan, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Pendapat untuk pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sifatnya tidaklah ketat dan tidak pasti. Tidak ada ukuran yang jelas dengan yang dimaksud, yaitu kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan, kabar yang tidak lengkap. Istilah ini sifat yang pengukurannya cenderung subjektif,
tidak objektif, dan berpotensi sewenang-wenangnya. Karena tidak adanya standarisasi yang jelas, terukur, dan objektif. Bagaimana memvalidasi kebenaran sebuah berita? Yang kemudian membuat pemerintah berpotensi memonopoli kebenaran suatu wacana. Pengetahuan maupun berita, unsur-unsur perbuatan pidana yang dirumuskan adalah menyiarkan kabar. Rumusan ini tidak menjerat pembuat berita bohong atau tidak lengkap, namun menjerat siapapun yang menyiarkan. Jika aparat penegak hukum mencoba untuk konsisten tetap menerapkan pasal tersebut, semestinya semua orang yang menyebarkan berita yang dianggap bohong atau tidak lengkap, baik itu dengan cara share, YouTube, story IG, dan retweet dan lain-lain, bisa terkena pemidanaan pasal ini. Jika pemerintah serius ingin memerangi hoaks atau kabar bohong, tindakan yang tepat bukan menerapkan pasal 15 ini, akan tetapi membangun kritisme warga terhadap wacana pengetahuan, justru sebaliknya menciptakan ketakutan di masyarakat dengan hal seperti itu. Hal yang tepat dilakukan adalah melakukan pendekatan pendidikan dan kebudayaan dengan pengetahuan kritis dan logika berpikir. Pemerintah perlu merevisi kembali pasal agar lebih ketat dan mengganti sanksi pidana dengan alternatif pemidanaan lain, agar ketentuan ini tidak diterapkan sewenang-wenangnya. Untuk pasal 263 ini menurut saya sudah lebih baik dari segi bahasa, lebih padat dan jelas, tidak berbelit-belit. Akan tetapi untuk sanksi atau hukumannya masih tidak memberikan efek jera untuk pelaku. Sekian dari review saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.